Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di konten Omoshiroi no Nihongo. Kali ini bersama saya Rara Sensei. Tapi di sebelah saya sudah ada tamu nih. Jadi beliau ini adalah alumni SMA Negeri 2 Mengui tahun 2012 ya. Alin Chang, ya. 2012 dan kemudian beliau ini adalah salah satu pelopor pendiri klub bahasa Jepang saat itu. Jadi awalnya namanya adalah Himawari Kurabu kalau tidak salah. Baik, kalau gitu Alin Chang silahkan perkenalkan diri dulu. Masih ingat bahasa Jepang tentunya ya. Oke, dozo. Hai, minasan konnichiwa. Alin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Aoi de iyo. Alin, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sekarang sedang menekuni apa nih akhir-akhir ini? Ini apa? Menggambar gaya ilustrasi gaya anime atau manga. Oh, ilustrasi gaya Jepang. Anime kartun Jepang. Nah, awalnya sebelum menekuni profesi ini, Alin dulu gimana sih ceritanya bisa sampai suka sama anime kemudian memilih menjadi ilustrator secara profesional? Awalnya itu sebenarnya nggak terlalu gambar ala-ala kartun. Awalnya suka anime nggak? Awalnya ya awal dari SD ya. Dari SD? SD mungkin ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, tapi itu waktu itu sempat vakum sampai kelas 6. Nah, kayak ya karena fokus anime belajar. pertamanya apa sih yang di Kayak di seneng itu awal-awalnya kayak Conan, Inuyasha, Conan. Sakura kayak gitu. zamannya Sensei ya. Conan, Jadul ya. Inuyasha, Naruto gitu ya. Oke, kemudian sempat vakum. Kemudian gimana bisa lanjut kembali? Itu karena saya pas waktu masuk SMP tuh kayak dikenalin sama temen, nonton yuk ini ada Naruto gitu. Awalnya nggak tertarik, terus tiba-tiba pas nonton oke juga gitu ya. Akhirnya ya udah nonton deh ngikutin. Nonton, lanjut nonton. Oke. Kemudian setelah berarti nonton aja tuh awalnya nonton. Kemudian setelah masuk ke SMA, waktu itu Alin jurusannya apa? IPA. IPA, jurusan IPA. Tapi kenapa masih suka bahasa Jepang? Kenapa menjadi suka bahasa Jepang? Karena waktu itu kelas yang jurusan IPA pun dapat mata pelajaran bahasa Jepang. Intensif ya, dari kelas 10, 11 sampai 12. Nah, gimana itu? Coba diceritakan Alin. Gimana ya? Awalnya itu saya juga nggak terlalu kepikiran soal bahasa kan. Waktu itu nonton anime itu karena soundtracknya juga. Kok bahasanya suka soundtrack soundtracknya. anime. Apa itu? Judulnya inget nggak? Seishun Kyosotoku kayak gitu. Saya lupa sih benar nggak sih judulnya. Ya pokoknya Kayak, soundtracknya ini osnya Naruto kan oke. awal-awal itu kayak Kemudian? Bluebird gitu kan. Jadi ya makin ini kok kayak seru ya gitu kan. Nggak mesti soundtrack sih, kayak lagu-lagu Jepang lainnya. Kayak dulu kan masih lama banget tuh yang punyanya Utada Hikaru judulnya First Love Benar, gitu kan ya. benar, Akhirnya betul, jadi betul. kayak menarik juga gitu. Menarik. Karena pada saat masuk SMA dapat bahasa Jepang juga nih. Wah, kebetulan nih sekalian belajar aja gitu. Nyambung berarti Nah, ya. Kemudian akhirnya menjadi suka terhadap bahasa Jepang tersebut. Bisa diceritain nggak sedikit tentang bagaimana awalnya kamu bisa jadi pelopor pendiri klub bahasa Jepang sama saya ya waktu itu ya. Jadi kita memang sama-sama penyuka Jepang gitu. Kemudian kita memutuskan untuk membuat satu, bukan ekstrakurikuler tapi klub gitu. Karena jadi buat komunitas untuk orang-orang yang menyukai sesuatu yang sifatnya Jepang gitu. Kamu masih ingat nggak kesannya dulu waktu pertama kali bikin Himawari Club? Kemudian kegiatannya apa saja waktu itu? Lumayan lama ya, jadi kayak agak lupa-lupa. Membangkitkan kenangan ya, gimana? Ya, kalau nggak salah itu teman-teman saya yang lain yang ngasih bikin klub yuk gitu, klub apa bahasa Jepang gitu. Kasih nama apa gitu. Kalau nggak salah mereka ya udah Himawari aja gitu biar simple. Tahunya cuma Himawari saat itu. Ya cuma Himawari gitu. Ya karena bunga matahari mungkin ya, karena mereka kan artinya kadang juga menunjukkan kayak semangat dan kesetiaan gitu, ya udah pakai itu aja. Kemudian kegiatannya waktu itu lumayan ya, sudah klub bahasa Jepangnya ya.
Iya, Kalau tidak lumayan. salah ingat kemarin kamu juga buat apa namanya, video drama musikal. Oh iya, dari klub itu sempat bikin drama musikal yang waktu itu perpisahan kelas 3 ya, kelulusan itu. Jadi klub kita dulu sering menampilkan sesuatu yang unik gitu ya. Ada tarian Jepang. Kamu masih ingat nggak dulu kita bikin tarian Jepang yang bersama dengan yang rame-rame itu ya. Iya, betul. Kemudian buat drama musikal juga di situ. Jadi itu hal-hal yang menarik dulu ketika kita awal-awal mendirikan klub bahasa Jepang tersebut, sampai sekarang masih ada walaupun pada masa pandemi. Jadi kegiatannya juga masih lumayan, dan Kak Alin ini juga kita harapkan masih akan tetap mendampingi kita berikutnya ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita kembali ke Alin Chang. Sekarang itu profesinya mendalami sebagai ilustrator bergaya anime. Awalnya bagaimana mulai tertarik untuk terjun dan stay di posisi tersebut? Kalau ke gambarnya, sebenarnya pribadi saya nggak pure ke gaya itu ya. Jadi masih suka menggambar keadaan sekitar kayak benda atau tanaman atau apapun lah. Cuman makin kesini kayak desain karakter anime manga itu unik ya gitu kan. Jadi awal-awalnya masih sering jiplak gitu. Jiplak. Awalnya masih jiplak melihat dulu. Jadi gambar apa saya ikutin. Gitu kan garisnya gitu. Gaya yang jiplak itu nantinya ketika kamu publikasikan itu ada konsekuensinya nggak? Maksudnya, ini hak cipta apa dan lain-lain itu ada nggak? Dulu itu masih ini kan. Belum publikasi. Belum. Jadi masih waktu itu keep untuk diri sendiri. Iya, masih tradisional juga, masih nggak terlalu gini sama media sosial waktu itu kan. Nah, setelah kayak mulai tahu, kita udah semakin dewasa, udah kayak tahu ini kita bisa digital nih makanya, atau mau tradisional juga bisa. Ada bagaimana rules. Jadi dari pengalaman kita tahu. Oke. Berikutnya kamu mulai menggambar itu dari manual dulu, pakai buku gambar. Iya. Oke. Itu buku sekolah saya semuanya isinya gitu semua. Buku sekolah semuanya isi. Berarti dulu alat-alat pertama itu tradisionalnya buku gambar, krayon, apapun lah, pensil warna dan pensil. Semua. Jadi tadi kan kamu saya tanya kalau misalnya bikin gambar yang jiplak itu nanti kalau di publish gitu ke publik itu nanti ada hubungannya dengan hak cipta atau tidak. Kapan kamu tahu bahwa gambar orang itu kalau dipublish oleh kita nanti ada hak cipta dan lain-lain? Itu kapan kamu mulai tahu? Dulu itu kan masih tradisional ya, masih di-keep untuk diri sendiri gitu. Betul. Walaupun jiplak ya udah buat pribadi nggak masalah. Oke. Nah, setelah kayak udah masuk ke semakin kita dewasa gitu, sudah merambah kemana-mana. Jadi mau gambar apapun sih sebenarnya, mau gambar anime manga atau gambar potret atau foto sekalipun, itu ada hak ciptanya gitu. Jadi harus hati-hati. Iya. Harus minta izin atau bagaimana? Sebenarnya tergantung ya. Kayak kalau sekedar fan art doang gitu, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya apalagi kita ngambil yang ofisialnya gitu, kita untuk jual gitu, itu nggak boleh sebenarnya. Betul. Jadi kalau yang ofisial itu kalau kita bikin sesuatu, betul. Jadi harus bagaimana supaya tidak terkena hak cipta? Harus menampilkan source-nya dari mana atau yang create aslinya siapa gitu. Kalau misalnya untuk latihan gitu, orang bilang kan bahasa gininya hard reference. Jadi kita misalnya ada pakai referensi suatu gambar apa gitu kan, kita harus kasih itu. Nah, dengan syarat itu kita nggak bisa jual sih sebenarnya. Kalau nggak salah seperti itu, saya lupa. Baik. Sebisa mungkin kalaupun kita menggambar itu pose tertentu itu jangan sampai mirip sama suatu gambar gitu loh, sampai komposisinya kayak gitu kan. Atau misalnya
berapa gitu, dan kebetulan gambar itu terkenal. Jadi ya usahakan nggak boleh sampai semirip itu gitu, kalaupun dijadiin referensi gitu. Berarti referensi itu tidak boleh original dijiplak, tapi kemudian harus diimprovisasi dengan gaya kita sendiri seperti itu. Jadi kalau kemarin misalnya masih pakai tradisional, pakai kertas, pakai pulpen, pakai apa, sekarang Illustrator itu biasanya pakai apa program di komputer gitu? Kalau yang sekarang kan udah mulai digital jadinya, udah mulai modern. Jadi kita para artis tuh mulai kebanyakan kita pakai ada yang apa sebutannya kalau misalnya ilustrator profesional itu artis? Gimana ya, saya nggak merasa profesional sih ya udah. Iya, artinya aja. Kalau misalnya yang menekuni dunia itu biasanya sebutannya apa? Orang-orang biasanya makanya nyebutnya kalau nggak ilustrator ya digital artist gitu. Tergantung dia mau ilustrasi biasa atau ada yang merambah ke perkomikan juga ada sih sebenarnya. Kayak sekarang kan webtoon yang terkenal. Jadi untuk yang digital pakai apa programnya itu? Jadi ada yang namanya Pentablet. Pentablet ada. Nah, software itu macam-macam, ada yang kayak Paint-Toolsay, ada yang Paint-Toolsay, Kak Ali nanti dicatatkan Kak ya, supaya nanti bisa ditulis gitu, maksudnya ada subtitlenya. Jadi ketika nanti ada anak-anak yang mungkin tertarik gitu, penonton kita juga ada yang tertarik untuk menekuni atau misal mulai mencoba, jadi bisa pakai apa tadi salah satunya Kak? Ada Sai gitu, Paint-Toolsay, ada CSP atau Clip Studio Paint, ada Medibank. Itu kalau yang tadi yang awal saya sebutin itu berbayar sih sebenarnya. Oh, berbayar. Yang nggak ada yang gratis Kak untuk yang latihan? Ada yang untuk awal-awal ada kayak Medibank itu free kayak gitu. Itu ada Ibis Pen ada. Selain di Pentab itu kan rata-rata ada yang pakai iPad juga ya, kayak apa? Ya itu. Ada yang ini yang Pentab di sini dia langsung ke komputer, ke laptop atau ke komputer. Yang paling HP baik ada. yang dari HP juga ada. Yang dari HP ada mereka. Berarti yang paling simple misalnya untuk pemula gitu biasanya apa rekomendasinya Kak Ali? Kalau memang baru-baru gini yang pakai HP juga nggak masalah sebenarnya. Yang pakai HP apa berarti? Kalau nggak salah Ibis Pen atau Medibank itu udah free sih itu sebenarnya. Jadi nanti mana yang free, mana yang bisa dipakai untuk belajar mulai dari awal, kita akan tuliskan gitu nanti ya. Jadi minasang mungkin bisa untuk mencoba gitu Kak Alin ya. Nanti satu kapan gitu nanti dibantu ya Kak, kita belajar menggambar anime seperti itu. Siap, ya. 86. Oke. Berarti biasanya kalau misalnya pakai itu tuh tantangannya di mana Kak? Maksudnya susahnya atau menariknya di mana? Yang menarik dulu diceritain Kak, biar anak-anak semakin tertarik gitu. Yang menarik dulu, yang menarik gampang. Jadi masalah tantangan belakangan. Oke. Kalau menariknya dari gambar-gambar ilustrasi gaya susahnya anime gimana sih susahnya? Kok kayak susah gitu? Sebenarnya ya gampang-gampang susah ya, susah juga gitu kalau bagi pemula. Soalnya dasarnya kita harus tahu anatomi tubuh kan. Anatomi tubuh. Anatomi tubuh. Awalnya harus suka anime nggak Kak? Ragu-ragu sih. Kalau ini soalnya kadang ada yang nggak begitu. Tapi ujung-ujungnya iya sih suka juga. Berarti harus ada hobi gitu ya. Ada ketertarikan dasar, ketertarikan. Oke. Baik. Ada ketertarikan. Iya. Berarti susahnya di mana Kak tantangannya? Ya itu kayak proporsi tubuh kayak gitu kan, basicnya kan ini juga. Kalau anime manga itu dia kayak ada pendistorsian, jadi nggak full manusia banget. Mukanya pasti kayak matanya tuh spesialnya tuh di mata, jadi kayak ada matanya tuh lebih kayak yang cewek tuh rata-rata kayak besar, indah gitu biasanya, karena bentuk karakternya itu yang kadang menarik perhatian, unik gitu ya. Berarti kita itu nanti bisa dianimekan gitu ya bahasanya Kak ya. Jadi diubah dalam bentuk gaya anime. Anime. Jadi kalau mudahnya dibilang ilustrator bergaya anime itu kadang berarti kita jadi mungkin ada foto kita, kemudian nanti kita mau pakai gaya anime, gitu jadi bisa ya. Kartun gitu bahasa. Iya, ada contohnya nggak kayak gini ya Kak ya? Itu kayak itu sebenarnya dari anime sih sebenarnya. Oh ini dari anime. Bisa jadi
sebenarnya ada yang saya dulu pengalaman pernah minta dibuatkan sesuatu dari Kak Alin ini. Jadi saya kirimkan foto saya sama beliau, kemudian nanti dibuatkan versi animenya. Itu ada di IG saya ya, di Instagram saya kalau mau lihat. Itu adalah foto diri kemudian dianimekan. Itu lucu. Kemudian itu pun nanti ternyata kalau misal masa sekarang yang sedang terkenal, Kak Alin tadi bilang ada VTuber gitu ya. Dari anime ini, kemudian selain ilustrasi, membuat ilustrasi gambar dan lain-lain, atau menganimekan orang seperti tadi, kita bisa wajah kita dijadikan anime gitu misalnya. Kemudian ada satu lagi yang terkenal tadi adalah VTuber. Itu seperti apa Kak Alin? Sebenarnya, bukan hanya YouTuber ya nak ya. Jadi yang kalian kenal itu adalah YouTuber, tapi ternyata ada yang namanya VTuber. Apa itu Kak Alin? VTuber itu ya dari singkatan dari virtual YouTuber ya. Jadi itu didesain dengan gaya ya itu dah kartun Jepang. Tapi dia bisa ngomong layaknya para YouTube manusia gitu, kayak bisa ngomong, interaksi, stream lah, dia live stream gitu di YouTube atau di forum lain kayak Twitch juga ada gitu kan. Jadi ya secara virtual, karena kan dia nggak bisa ngapain aja Kak. VTuber ini bisa ngapain aja kayak YouTuber, misal dia mau bikin konten masak bisa? Tergantung juga, ada yang bisa juga sih, karena ini ada kerumitannya. Ada kerumitan, tingkat kerumitannya. Soalnya yang dipakai karakternya pure 2 dimensi atau 3 dimensi ada. Seperti itu ya. Berarti menarik ya. Jadi bagi anak-anak yang mungkin sukanya kemarin cuman kalian suka anime nggak? Suka animenya apa? Naruto, cuman segitu aja. Ternyata dunia anime itu tidak sesempit itu. Jadi ke depannya kalau misalnya mau ditekuni lagi, itu bisa nanti menjadi suatu profesi yang profesional. Maksudnya bisa menjadi menghasilkan profit. Jadi bisa dijadikan satu pekerjaan kalau ditekuni tentunya Kak Alin ya, bukan hanya sekedar. Jadi nonton anime, kamu punya ketertarikan terhadap anime itu, kemudian bisa buat ilustrasi, gambar atau apapun, ilustrasinya itu pun temanya macam-macam. Jadi tidak hanya terfokus pada animenya saja. Nah, biasanya kalau siswa kita kan ada beberapa tuh Kak, kadang universitas dan lain-lain mengadakan lomba yang berhubungan dengan anime, yaitu membuat original karakter. Jadi original karakter itu sebenarnya dasar dari ilustrasi anime ini Kak. Dari anime sendiri awalnya juga karena emang karakter asli, karakter original gitu, kita bikin sendiri. Pasti ada source reference-nya juga sih, terinspirasi dari mana akhirnya terbentuk karakter itu. Kita kayak bikin pembangunan karakternya, kayak sifatnya seperti apa, bentuk matanya seperti apa, karakternya seperti apa, kayak gitu kan, baru jadilah sebuah karakter yang kadang kalian tonton di animasi Jepang itu. Kita sendiri juga bisa bikin karakter original sendiri kayak gitu. Betul. Jadi bisa dibuatkan sesuai dengan karakternya kita juga. Kita mau menciptakan original karakter seperti apa gitu berarti Kak ya. Sebenarnya menarik ya Kak ya. Jadi kalau misalnya menekuni profesi sebagai ilustrator, itu biasanya pasarnya gimana Kak? Maksudnya dijual sama siapa? Kemudian siapa yang membutuhkan apa yang kita kerjain gitu? Siapa yang membutuhkan desain kita? Banyak sih. Pasarnya itu nggak hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Karena kan klien saya juga ada yang dari luar ya. Kliennya dari luar negeri. Ada yang dari Amerika, ada Eropa juga ada. Apa yang mereka butuhkan Kak Alin? Rata-rata biasanya gambar itu kadang mereka ada yang memang ingin dijadiin untuk ya kesenangan mereka sendiri, ada yang pengen untuk desain game mereka, ada yang untuk hadiah teman ulang tahun juga ada, ya untuk merchandise, untuk mereka jual juga ada sebenarnya. Berarti intinya ilustrator atau VTuber kalau ditekuni misalnya dengan sesuatu, itu pasti akan menghasilkan AdSense-nya, ada profitnya gitu berarti ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu pilihan pekerjaan bagi yang memang
memang penyuka ya. Anime seperti itu. Kayak ini juga sih. Jadi gambar saya kadang juga kadang kan orang kayak suka lagu Jepang nge-cover lagu nggak pengen mukanya kelihatan. Iya, jadi mereka pakai karakter mereka dianimasikan. Jadi untuk di cover lagunya itu bisa dicek di salah satu YouTube channel VTuber juga. VTuber, salah satu VTuber. Raska Malendra gitu Raska Malendra. Nanti kalian Raska Malendra. Oke, ya, nanti kita akan ini di sini ya. Uh-huh. Jadi bagi minasang yang tidak ingin mukanya terlihat tapi ternyata punya suara bagus, tidak pede untuk dilihat dan lain-lain untuk menghasilkan satu karya, berarti minasang bisa pakai VTuber. Bisa menjadi VTuber. Jadi ada karakter kalian yang dianimekan, kemudian nanti akan dibuatkan konten sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang sekarang boom-boomnya itu yang sedang booming lagi booming masa. Berarti yang introvert misalnya, wah saya nggak pede nih apa dan lain-lain, kalian punya satu media yang bisa dijadikan untuk menghasilkan karya-karya. Jadi nggak harus selalu terlihat ya. Iya. Jadi tidak semua orang menghasilkan karya itu harus memperlihatkan diri dan lain-lain. Kalau ternyata tidak belum mampu seperti itu, ternyata bisa menjadikan diri kita sebagai anime itu ya kira-kira ya. Iya. Jadi di karakternya itu karakter anime, kemudian buat konten yang kalian inginkan. Wah, luar biasa ya Kak ya. Jadi kedepannya itu ada profitnya. Selain itu kayaknya ini juga bisa jadi jualan nih Kak ya. Bisa. Ini jadi kalau minasang nanti bisa bikin ini apa namanya ini? Ini karakter gantungan karakter kunci. saya yang dulu. Bisa dijadikan stiker juga Kak ya. Kayak kemarin kita bikin pameran. Bebas macam-macam. Iya. Dan itu ternyata bisa dijual. Wah, luar biasa ya. Berarti pembicaraan hari ini bagi pecinta anime ini jadi hal yang menarik. Jadi mereka tidak hanya tahu menonton anime saja, kemudian nanti bisa belajar sedikit-sedikit untuk menjadi ilustrator, membuat original karakter sendiri, kemudian nanti bisa jadi wirausaha, kemudian bisa juga menjadi VTuber. Itu pilihan yang sekarang apalagi masa pandemi. Jadi ini hal yang bisa dijadikan alternatif untuk menekuni hal-hal yang berhubungan dengan anime bagi pencinta anime, begitu kira-kira. Wah, terima kasih banyak Kak Alin, luar biasa sekali pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nanti untuk minasang yang menonton di sana, minasang yang di sini juga ya, siapa tahu nanti bisa menjadi sebuah inspirasi. Ya, yang penting tekun, jangan lupa. Jadi nggak bisa asal coba selesai, nggak bisa. Jadi tekuni profesi itu, kemudian nantinya akan jadi sukses. Kira-kira seperti itu. Ada masukan dikit. Baik. Kalau memang pengen kayak ya apapun lah, kalian pengen menggambar apapun atau ingin mencoba hobi baru, ya tekuni dan jangan nyerah sih. Tapi tetap atur waktu. Banyak-banyakin cari referensi juga. Gitu. Orang karena yang kadang saya geluti sekarang ini masih sering dipandang sebelah mata ya. Betul. Jadi kita harus nunjukin bahwa menggambar itu bukan untuk kerjaan anak kecil aja, enggak. Kita bisa menuangkan perasaan kita di sana, menyampaikan apa sih sebenarnya maksud dari gambar itu kayak gitu. Dan menghasilkan profit itu bonusnya. Gitu. Jadi ternyata anime itu bikin, ih ngapain sih kamu gambar-gambar kayak anak kecil gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi jangan menilai orang dari covernya aja gitu. Jadi harus ditekuni seperti itu ya. Terima kasih banyak masukannya Kak Alin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga untuk minasang ya yang di luar sana. Ketika masa pandemi tetap berkarya, tetap kreatif, jadi cari hal-hal yang disukai untuk ditekuni, kira-kira seperti itu ya. Baik minasang, jadi demikianlah wawancara kita hari ini bersama sang ilustrator anime Kak Alin. Ya, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Ya, kokomade wari desu. Saya akhiri. Sayonara. Matai masyo. Kamera.